pengertian rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi rangka pada manusia. Rangka memberi bentuk tubuh dan melindungi organ tubuh yang penting. Setiap gerakan kita sendiri merupakan hasil kerjasama rangka dan otot. Otot sebagai bagian tubuh yang mampu berkontraksi. Macam tulang berdasarkan bentuknya, yang pertama adalah tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan memiliki tanggung jawab sebagai penopang dari kerangka tubuh manusia. Contoh dari tulang panjang antara lain adalah tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang telapak kaki atau metatarsal, dan tulang tapak tangan atau metakarpal. Jari-jari atau palang, serta tulang yang membentuk lengan yaitu humerus, ulna, dan radius. Tulang sesamoid adalah sebuah tulang yang terletak dari sekitar persediaan atau otot. Istilah dari berasal dari kata dalam bahasa Latin sacenium yang berarti mijen. Karena tulang-tulang ini berbentuk bulat atau kebulat-bulatan dan sangat kecil, berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Contohnya itu tulang ini adalah tampung lutut, pretel. Tulang bulat kecil ini pada umumnya dapat ditemukan pada tendon tangan, lutut, ataupun kaki. Tulang pipi. Tulang ini akan memiliki area di permukaan yang melindungi otot yang terdapat pada tulang tersebut. Contoh tulang pipi antara lain tulang rusuk disebut arip, tulang tengkorak atau kranial, tulang dada atau sternum, dan tulang belikat atau skapula. 4. Tulang pendek. Tulang ini memiliki tugas pokok untuk memungkinkan manusia menggerakkan tubuh. Contoh dari tulang pendek ini adalah tulang yang akan membentuk pergelangan kaki atau tarsal dan tulang membentuk pergelangan tangan atau karpal. Jenis tulang yang kelima ini yaitu tulang tidak beraturan. Tulang tak beraturan ini memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, ataupun pipi. Contoh tulang yang termasuk dalam kategori ini yaitu adalah tulang belakang atau disebut vertebra, setelah itu tulang sacrum, setelah itu tulang ekor atau coccygeal, setelah itu serta bagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji atau sphenoid, dan tulang pipi, zigomatik, dan tulang ethmoid. Otot polos terletak pada banyak organ tubuh manusia. Adapun letak dari otot polos ini seperti di bagian saluran pencernaan, di bagian pembuluh darah, di bagian mata, di bagian rahim atau kandung kemih dan sebagainya. Otot polos pada saluran pencernaan berfungsi untuk menjaga setiap pergerakan peristaltik, sedangkan otot polos pada mata berfungsi untuk menggerakkan besar kecilnya pupil. Pada bagian kandung kemih, otot polos berfungsi untuk mengeluarkan urin, dan pada bagian pembuluh darah, otot polos berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Otot polos terdiri dari dua jenis, otot polos unit tunggal dan otot polos unit ganda. Nah, perbedaannya itu sel-sel otot polos unit tunggal bekerja dengan cara kolektif. Sel-sel otot polos unit ganda bekerja dengan cara individu atau bekerja secara sendiri-sendiri. Nah, ciri-ciri otot polos ini ada 9. Yang pertama itu ada otot polos bekerja tanpa kenal lelah. Yang kedua, otot polos dapat bekerja secara tanpa sadar dan dapat bekerja pada saat sedang tidur. Yang ketiga, otot polos memiliki sifat yang lebih elastis bila dibandingkan dengan otot lurik. Nah, yang keempat ini panjang dari otot polos sekitar 20-30 mikrometer. Yang kelima, bisa melakukan kontraksi dalam kurun waktu yang cukup panjang. Yang keenam itu letaknya hampir di semua bagian organ tubuh. Yang ketujuh itu ketika bekerja, otot polos sangat bergantung dengan sistem saraf dan hormon. Yang kedelapan itu memiliki bentuk bulat dengan bagian tangannya pada ujungnya meruncing. Yang kesembilan itu ketebalan yang bisa mencapai sekitar 5 mikrometer. Yang kedua yaitu otot jantung. Otot jantung adalah jenis otot yang letaknya sebagai penyusun dinding jantung serta memiliki fungsi untuk memompa darah dari seluruh tubuh ke jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Fungsi dari otot jantung yaitu melakukan sirkulasi peredaran darah pada tubuh manusia. Ciri-ciri otot jantung yaitu 1. Memiliki bentuk silinder serta bercabang. Yang kedua,
letaknya ada pada dinding jantung dan sebagian penyusun dinding jantung. Yang ketiga, dapat bekerja kapan saja tanpa harus diperintah oleh otak, bisa saat ketika tidur juga. Yang keempat yaitu menyesuai inti sel yang letaknya ada pada bagian tengah atau pusat dari otot jantung. Terus otot rangka atau otot lurik adalah jaringan otot yang terhubung dengan tulang. Perlu diketahui sebagai besar otot di dalam tubuh berasal dari sel otot lurik. Bahkan otot lurik turut menyumbang 30 hingga 40% dari total massa tubuh. Otot rangka atau lurik merupakan otot yang memiliki banyak inti. Terbentuk silindris dan tidak bercabang dan memiliki darah gelap dan terang. Otot rangka berkontraksi seperti sadar, geraknya cepat, tidak teratur namun cepat lelah. Namun otot ini ditemukan pada tubuh rangka. Contohnya itu gerakan otot pada lambung, jantung, dan lain-lain. Otot rangka adalah otot yang paling banyak ditemukan di dalam tubuh. Kayak sel-sel otot rangka bentuknya berupa garis-garis melintang, karena itulah otot. Ini juga diberi sebutan otot lurik. Biasanya rangka melekat pada tulang yang berada di antara tendon. Terima kasih. Bahan bakar otot. Bahan bakar dari otot adalah oksigen. Dari oksigen itulah kemudian disebarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Fungsi otot diantaranya yang pertama, membantu sistem pernapasan. Yang kedua, membantu proses peredaran sehingga manusia dapat bergerak dengan maksimal. Yang ketiga, membantu saluran pencernaan manusia. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara organ tubuh manusia. Yang kelima, menggerakkan anggota tubuh yang ingin digerakkan. Yang keenam, menjaga postur tubuh. Yang tujuh, melindungi organ-organ tubuh yang sifatnya vital. Sistem saraf, yaitu bagian yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Sel saraf adalah unit fungsional terkecil dari sistem saraf yang menyusun jaringan saraf. Struktur dari sel saraf ada dendrit, berfungsi menerima rangsang. Ada badan sel, berfungsi untuk memproses rangsang. Ada akson, berfungsi mengantarkan rangsang menuju sinapsis dan diselubungi mielin. Ada sel Schwann, berupa lemak, yang berfungsi menghasilkan selubung mielin. Ada selubung mielin yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Ada nodus Ranvier atau celah yang berfungsi untuk mempercepat hantaran rangsang. Yang terakhir ada sinapsis, berfungsi meneruskan rangsang ke sel saraf selanjutnya. Mekanisme pengantar impuls, yaitu ada satu, rangsangan atau impuls adalah suatu perubahan yang diterima tubuh baik dari luar atau dalam. Kedua, reseptor adalah bagian yang menerima atau merespon rangsangan yang diterima tubuh. Ketiga, efektor adalah bagian yang digunakan untuk bereaksi terhadap rangsangan yang diterima. Keempat, sistem saraf berfungsi memproses rangsangan yang diterima reseptor untuk meneruskan hasil olahan rangsangan menuju efektor. Kelima, mekanisme penghantaran lewat sel saraf. Saraf pusat. Apa itu saraf pusat? Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Ada otak mengontrol cara kita berpikir, belajar, dan bergerak, dan merasakan. Terus ada sumsum tulang belakang membawa pesan bolak-balik antara otak dan saraf yang berjalan di seluruh tubuh. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang, otak oleh tulang tengkorak, dan sumsum tulang belakang oleh tulang belakang. Satu set tulang berbentuk cincin, keduanya dilindungi oleh lapisan membran disebut meninges, dan cairan mengalir melalui ruang berlubang di otak yang disebut varikel dan di sekitar tulang belakang di tulang belakang. Ini melindungi sistem saraf pusat, memberi nutrisi, dan membuang produk limbah. Apa yang dilakukan sistem saraf pusat?
Otak ibarat komputer pusat yang mengontrol seluruh fungsi tubuh. Otak bertanggung jawab atas apa yang kita pikirkan dan merasakan, cara kita belajar dan meningkat, serta cara kita bergerak dan berbicara. Ia juga mengontrol hal-hal yang kurang kita sadari, detak jantung dan pencernaan makanan kita. Otak mengirimkan pesan bolak-balik dengan tubuh. Pesan-pesan ini berjalan melalui sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah organ yang bertanggung jawab atas pusat koordinasi gerak refleks. Medula spinalis terdapat pada ruas-ruas belakang sampai ruas kedua tulang pinggang. Fungsi medula spinalis adalah mengantarkan impuls dari reseptor koktal lalu ke efektor dan alternatif jalan terpendek gerak refleks. Nah, di bagian pada saraf itu tuh ada beberapa struktur, ada yang namanya struktur iris melintang medula spinalis. Jadi itu tuh di dalam struktur irisin melintang medula spinalis itu tuh dibagi menjadi 3 bagian, bagian luar, bagian dalam, dan bagian kanal sentral. Nah, yang bagian luar ini tuh bagian substansi putih yang mengandung serabut saraf. Nah, setelah itu tuh yang kedua bagian dalam substansi kelabu yang terdiri dari 2 akar, yaitu akar dorsal yang berarti punggung, terus yang kedua itu akar ventral yang artinya perut. Akar dorsal ini tuh mengandung badan sel saraf. Nah, jadi itu tuh bagian hormon tuh ada beberapa bagian kan. Yang pertama itu ada hormon pertumbuhan. Apa sih hormon pertumbuhan itu tuh? Hormon pertumbuhan itu tuh berperan dalam menjaga metabolisme pada tubuh. Nah, kekurangan pada GH pada awalnya pertumbuhan akan menyebabkan tumbuhnya kurangnya normal. Seperti terlalu banyak hormon pertumbuhan bisa menyebabkan anak mengalami gigantisme, yaitu pertumbuhan yang lebih tinggi dari normalnya. Jadi tuh anak ini tuh menjadi lebih tinggi dari anak yang normal lainnya. Fungsi hormon insulin dalam tubuh yaitu menurunkan kadar gula darah, asam lemak bebas, dan asam amino, serta membantu penyimpanannya. Dengan adanya insulin, sel-sel tubuh manusia yang menggunakan gula sebagai sumber energi, namun insulin yang terlalu rendah atau tidak sama sekali menyebabkan gula darah tinggi atau hiperglikemia. Inilah yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus alias kencing manis. Terus ada hormon tiroid merupakan salah satu hormon penting dalam tubuh karena perannya yang begitu penting bagi tubuh. Produksi hormon tiroid yang berlebihan maupun terlalu sedikit akan berdampak langsung pada kesehatan tubuh secara umum. Hormon tiroid berperan dalam proses metabolisme dan keberadaannya mempengaruhi setiap sel serta jaringan tubuh. Oleh karena itu, produksinya harus selalu dijaga dan jangan sampai kelebihan atau bahkan kekurangan agar tidak memicu berbagai masalah kesehatan. Nah, fungsinya itu ada kecepatan tubuh saat mengolah makanan dalam sistem pencernaan. Terus ada mengatur irama dan detak jantung serta tekanan darah. Terus ada menaikkan atau menurunkan suhu tubuh. Terus ada mengontrol kecepatan tubuh dalam melakukan reproduksi sel. Terus ada membantu pertumbuhan pada anak-anak. Terus ada mengoptimalkan pertumbuhan otak terutama pada anak-anak. Terus ada mengaktifkan sistem saraf untuk meningkatkan daya fokus dan kecepatan refleksi tubuh. Terus produksi hormon tiroid yang berlebihan akan membuat segala sesuatu di dalam tubuh berjalan lebih cepat dari seharusnya. Begitu pula jika hormon tiroid diproduksi
dalam jumlah yang terlalu sedikit. Akibatnya, proses metabolisme akan berlangsung lambat dan berdampak pada tergantung sebagai fungsi tubuh. Hormon kortisol. Kortisol juga dikenal sebagai hormon stres karena hormon ini dikeluarkan sebagai respon saat tubuh berada dalam keadaan stres. Fungsi hormon kortisol sangat penting dalam metabolisme dan sistem imun. Kehadiran kortisol akan meningkatkan pemecahan cadangan makanan dalam tubuh. Hal ini menjadikan kadar gula, darah, lemak, dan asam amino meningkat dalam darah karena tubuh membutuhkannya sebagai sumber energi keadaan stres. Hormon reproduksi memengaruhi fungsi seksual dan kesuburan. Terdapat 3 jenis hormon yang penting dalam reproduksi, yaitu testosteron pada pria serta estrogen dengan progesteron pada wanita. Testosteron merupakan hormon seks pria yang diproduksi oleh testis dengan fungsi memunculkan karakteristik tubuh pria selama pubertas. Selain itu, testosteron juga membantu proses pembentukan sperma. Sementara itu, hormon estrogen yang dihasilkan induk telur atau ovarium berperan dalam memunculkan perubahan fisik wanita selama pubertas dan mengontrol siklus menstruasi.